Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Iya. Jadi kami akan melakukan presentasi dengan membawakan materi tentang pemanfaatan AI, IoT, atau robot di berbagai bidang pemerintahan dan pelayanan publik. Jadi sebelum kami masuk ke materi, alangkah baiknya kami perkenalkan anggota kelompok kami. Next, Nan. Next, sih. Baik, jadi anggota kelompok kami ada perkenalkan saya Jordan Suar dengan akhiran NIM 1193 dan Irzi Rafli Putra dengan akhiran NIM 1025 dan Putu Nanda Eka Putra Suryawan dengan akhiran NIM 1090. Next. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang konsep dasar yang pertama dari definisi AI. AI atau Artificial Intelligence adalah teknologi yang memungkinkan mesin meniru kecerdasan manusia seperti berpikir, belajar, dan membuat keputusan berdasarkan data. AI dibagi menjadi Narrow AI dan General AI. Jadi selanjutnya ada aplikasi AI merevolusi pemerintahan dengan meningkatkan transparansi dan kecepatan layanan. Algoritma machine learning memprediksi volume pengaduan warga, mengurangi waktu respon hingga 25% di kota besar seperti Jakarta. Chatbot berbasis deep learning seperti yang digunakan Kementerian Pan-RB menangani 70% pertanyaan rutin warga, menekan beban pegawai sebesar 20%. Yang selanjutnya ada IoT. IoT atau Internet of Things adalah jaringan perangkat fisik yang terhubung internet untuk mengumpulkan dan berbagi data secara otomatis, seperti sensor pada kantor pemerintahan atau fasilitas pelayanan publik. Dalam industri 5.0, IoT mendukung pengambilan keputusan cepat melalui data real-time, terintegrasi dengan AI untuk prediksi kebutuhan layanan atau pemeliharaan aset publik. Sistem ini menggunakan data yang baik. Contohnya seperti sensor IoT pada kantor kelurahan di Jakarta, memantau antrean real-time, mempermudah manajemen layanan dan administrasi. Adapun juga manfaat dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari, fokusnya pada transportasi. IoT membawa manfaat besar di pemerintahan. Yang pertama itu, manfaat yang pertama ada pemantauan aset publik melalui sensor IoT, mengoptimalkan penggunaan ruang kantor, hemat energi 15% untuk gedung pemerintahan. Manfaat yang kedua ada sistem antrian cerdas berbasis IoT, menyesuaikan alur layanan secara dinamis, kurangi waktu tunggu 20% di kantor pelayanan. Dan yang ketiga ada monitoring keamanan IoT, mendeteksi potensi gangguan, tingkatkan respon darurat hingga 25% di kantor pelayanan. Yang keempat adalah meski keamanan cyber menjadi tantangan, inskripsi modern menangani risiko. Contoh nyatanya yaitu IoT di Barcelona mendukung smart government dashboard, kurangi waktu proses izin 30% dengan ratusan sensor administrasi. Next. Yang ketiga ada robot. Robot adalah mesin yang dapat diprogram untuk tugas otonom atau semi-otonom yang dilengkapi sensor, aktuator, dan controller, sering terintegrasi dengan AI untuk adaptasi lingkungan. Dalam industri 5.0, robot berperan sebagai cobots untuk kolaborasi dengan manusia, mendukung sistem cyber fisikal di pemerintahan seperti layanan administrasi otomatis. Contohnya robot resepsionis di kantor pemerintahan otomatis penerimaan tamu. Adapun cara kerja dan aplikasi yang fokusnya pada pemerintahan dan pelayanan publik. Robot beroperasi melalui siklus Since Plan Act, yaitu sensor mendeteksi lingkungan, prosesor merencanakan tindakan, dan aktuator mengeksekusi dengan AI untuk pembelajaran.
Sedangkan di aplikasi di pemerintahan yaitu ada 4. Yang pertama ada robot administrasi menggunakan algoritma path planning, kurangi waktu proses dokumen 15%. Yang kedua ada drone pengawasan berbasis robotika, tingkatkan efisiensi monitoring publik 20% di area luas. Yang ketiga ada robot di layanan kesehatan publik, seperti dispensing obat otomatis, hemat energi 25%. Yang keempat ada contoh nyatanya yaitu robot mobile di kantor imigrasi otomatisasi verifikasi dokumen, percepatan proses 30%. Itu penjelasan dari saya dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Persilakan. Baik, di sini kita akan lanjut ke teknologi dalam bidang pemerintahan dan pelayanan publik. Yang pertama dari definisinya itu, teknologi dalam bidang pemerintahan ini ada pilihan-pilihannya yaitu mencangkup AI, IoT, dan robotika yang terintegrasi untuk membentuk Smart Government System atau SGS. Yang pertama, AI memproses data real time untuk prediksi kebutuhan layanan, kemudian meningkatkan efisiensi sekitar 20%. Yang kedua itu IoT memantau aset publik dan interaksi warga, kemudian mengurangi pemborosan sekitar 15%. Setelahnya itu robotika memfasilitasi layanan last mile, mengurangi waktu respon hingga 30%. Integrasi ketiganya mendukung pemerintahan yang berkelanjutan. Kemudian ada implementasi teknologi di bidang pemerintahan dan pelayanan publik. Di mana contoh implementasinya itu yang pertama adalah AI untuk kebutuhan layanan publik. Sistem prediksi kebutuhan layanan berbasis machine learning atau ML dan deep learning atau DL. Dalam Smart Government System atau SBS ini menunjukkan algoritma long short term memory atau LSTM untuk menganalisis data historis dan real time dari aplikasi warga. Kemudian contoh yang kedua itu adalah contoh IoT untuk pemantauan aset publik, di mana implementasi IoT melibatkan sensor IoT untuk pemantauan aset publik real time, terintegrasi dengan 5G untuk tracking kondisi gedung dan fasilitas, mengurangi biaya pemeliharaan hingga 15%, kemudian melalui optimalisasi jadwal, sistem ini mengumpulkan data dari sensor suhu dan kelembaban, kemudian diproses di cloud untuk alert prediktif dan mencegah kerusakan hingga 30%. Yang terakhir itu ada contoh implementasi yang ketiga dari robotika untuk layanan administrasi last mile. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dari teknologi dalam bidang pemerintahan dan pelayanan publik. Selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya, penerapan teknologi di Indonesia. Ini ada 3 dari analisis potensi adaptasi teknologi di Indonesia, yang dimana Indonesia memiliki potensi besar untuk mengadopsi AI, IoT, dan robotika di sektor pemerintahan dan pelayanan publik. Terus juga ada tantangan implementasi. Dan yang ketiga itu ada peluang implementasi. Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh Saudara Nanda terhadap dari potensi adaptasinya. Selanjutnya saya membahas terkait tentang tantangan implementasinya. Yang dimana dari implementasi yang sudah dijelaskan dari Nanda juga, AI, IoT, dan robotika di sektor pemerintahan Indonesia menghadapi kendala seperti infrastruktur digital yang tidak merata, terus juga ada keterbatasan tenaga terampil, dan juga biaya investigasi yang tinggi. Dan juga ada risiko keamanan cyber pada sistem IoT dan robotika, serta regulasi yang belum matang dan juga resistensi sosial dari pegawai negeri juga yang menjadi hambatan utama. Nah, di sini dilihat dari data bahwasanya infrastruktur digital terbatas yang dimana hanya 70% populasi terhubung internet dan cakupan 5G baru 10% pada 2024. Ini mana menghambat penerapan IoT real time di wilayah non Jawa. Jawa ya guys. Nah, terus juga ada kekurangan sumber daya manusia terampil yang menyebabkan hanya 35% instansi pemerintahan di Indonesia yang mengadopsi AI jauh di bawah rata-rata global yaitu 60%. Ini diperkuat dengan artikel Chen Li dan Wang pada tahun 2023
Terus juga ada biaya administrasi tinggi dengan investasi sistem IoT itu untuk SGS di Jakarta menelan biaya hingga 500 miliar pada tahun 2023. Ini dari laporan Kementerian PANRB, terus juga ada laporan tahunan SPBI pada tahun 2023. Terus juga ada resiko keamanan cyber tinggi dengan 403 juta serangan cyber pada 2023, termasuk ancaman terhadap sensor IoT pada layanan publik, menurunkan kepercayaan warga. Dan juga ada regulasi seperti Perpres, SPBI, mana nomor 95 tahun 2018 belum cukup spesifik untuk keselamatan dan etika penggunaan robotika, ditambah resistensi dari pegawai yang khawatir otomatisasi mengancam 1 juta lapangan kerja. Dimana dilihat dari data peraturan eh, Republik Indonesia tahun 2018, dengan itu peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang SPBI. Nah, selanjutnya itu ada peluang implementasi. Nah, peluang penerapan teknologi ini didorong oleh pertumbuhan e-government, inisiatif pemerintah seperti Pusat Inovasi Digital Industri atau PIDI, terus juga ada 4.0 dan kolaborasi internasional. AI dan IoT dapat membentuk sistem pemerintahan cerdas untuk kota pintar seperti di IKR. Dan juga sementara robotika mempercepat layanan inklusif, menciptakan efisiensi dan lapangan kerja baru di bidang teknologi. Bagian contoh terbaginya sebagai berikut. Nah, di sini ada indeks government Indonesia diproyeksikan mencapai 90 pada 2025, mendorong adopsi IoT untuk layanan cerdas dengan 1,3 miliar perangkat aktif. Terus juga ada inisiatif dari PD atau Pusat Inovasi Digital Industri itu melatih 10.000 tenaga kerja untuk IoT dan robotika pada tahun 2024 dan mendukung implementasi SGS seperti elektronik launching di Jakarta yang mengurangi birokrasi 20%. Terus juga ada Telkomsel IoT GovSense yang mana pemenang Asian Telecom Award 2025 yang mana mengurangi puluhan layanan publik hingga 30% melalui pemantauan real time. Terus juga ada kolaborasi dengan Jika JICA yang mana mendukung pengembangan robot layanan untuk pengaduan antar pulau, terus juga meningkatkan efisiensi administrasi 25% di wilayah Indonesia Timur. Ini diperkuat dengan artikel Ahuja dan Kumar tahun 2023 di mana AI driven public service delivery, public administration and development pada halaman 312 hingga 325. Terus juga yang terakhir itu ada integrasi AI dan robotika berpotensi menciptakan 50.000 lapangan kerja baru di bidang data analis dan juga pemeliharaan teknologi pada tahun 2025, meningkatkan daya saing global Indonesia. Ini diperkuat oleh artikel Urea pada tahun 2025 yang mana Cobot in Public Sector, National Journal of Social Robot pada jurnal halaman 345 hingga 362. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator, Saudara Jordan. Baik, jadi itu penjelasan materi tentang pemanfaatan AI, IoT, atau robot di berbagai bidang pemerintahan dan pelayanan publik. Jadi yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah pemanfaatan artificial intelligence atau AI, IoT, dan robotika dalam pemerintahan dan publik terbuka layanan melalui prediksi kebutuhan warga, pemantauan aset real time, serta dokumentasi administrasi. Implementasi di Singapura, Barcelona, dan Roma menunjukkan hasil nyata berupa mengurangi waktu tunggu hingga 30%. Penghematan biaya operasional 15% sampai 30%, serta peningkatan kepuasan publik di Indonesia. Potensi besar tampak pada aplikasi seperti Dukcapil, Jaki, dan kolaborasi JCA. Namun masih ada fitur digital yang ini 8 kerja baru dan mendorong pencapaian indeks e-government 90% pada tahun 2030.
Baik, jadi sekian presentasi kami hari ini. Akhir kata kami tutup dengan Para Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.